Kembali di Kompas Petang, Saudara. Kapolda Metro Jaya, Panglima Kodam Jaya juga meninjau pelaksanaan sidang di tempat dalam operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Pemantauan dilakukan di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Selama 2 hari operasi justisi di masa PSBB Jilid 2, jumlah pelanggar protokol kesehatan di DKI Jakarta mencapai 9.700 orang dengan nilai denda 88 juta rupiah. Sekitar 6.000 pelanggar menjalani sanksi sosial dan hampir 500 orang membayar denda. Selain TNI, Polri, dan Satpol PP, Satgas COVID-19 juga dibantu dari komponen masyarakat seperti ormas dan pengurus lingkungan. Untuk teguran ini ada 2.971. Kemudian sanksi sosial 6.279 orang. Kemudian denda itu ada 484 orang. Jadi total sanksi ini sekitar 9.734 orang. Jadi cukup besar. Ada masing-masing kelurahan itu akan dibentuk satgas, namanya Satgas Padat Karya. Itu masing-masing kelurahan ada 50 orang. Dan itu tugasnya adalah untuk mengawasi, kemudian mengingatkan, termasuk sosialisasi tentang pentingnya menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Tindakan tegas dilakukan Satpol PP meski ada pelanggar yang tidak terima saat terjaring razia masker di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Operasi justisi protokol kesehatan selama 1 jam itu menjaring sedikitnya 5 orang pelanggar. Di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, razia masker dilakukan di permukiman. Warga berkeliling memantau penerapan protokol kesehatan didampingi Satpol PP, TNI, dan polisi. Warga ingin berpartisipasi memutus penyebaran virus corona di ibu kota. Apa sih Pak yang melatar belakangi Pak untuk secara sukarela melakukan razia masker Pak? Karena memang sudah sangat darurat, kemudian terkait dengan penambahan daripada yang terkena virus COVID ini juga menambah terus. Akhirnya secara keseluruhan kita bagaimana sadar untuk sama-sama berjibaku memberantas atau memutus mata rantai COVID tersebut. Sementara itu, sebuah kantor perbankan yang berada di kawasan Juanda Gambir, Jakarta Pusat disegel Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Penyegelan dilakukan lantaran kantor itu tetap beroperasi meski 3 karyawannya diketahui terpapar COVID-19. Sejumlah karyawan yang berada di lantai 3 diminta petugas untuk kembali ke rumah. Ada yang 3 orang yang kena, ya, yang terpapar 3 orang di lantai 3. Nah, saya bilang kalau terpapar itu lantai 3, ya ditutup dulu, disteril dulu berapa hari ini. Lalu itu kan disemprot. Nanti kalau nggak disterilkan, nanti dia pakai, atau tertular lagi satu lantai ke lantai, dari lantai 3 ke lantai 4 ke lantai 1. Nah, kita mencegah, gitu ya, kita mencegah. Dan kita ingatkan lagi kantor-kantor yang ada, tolong baca Pergub 88. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah melakukan inspeksi mendadak terhadap 64 kantor di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 8 kantor ditutup karena ditemukan kasus positif COVID-19. Dari 8 perusahaan yang ditutup berada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andriansah menyatakan, 5 perusahaan ditutup karena COVID-19, sementara 3 perusahaan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Sejak pembatasan sosial berskala besar ditetapkan kembali sejak 14 September, operasional kantor di Jakarta hanya diperbolehkan dengan kapasitas 25% dari kegiatan normal. Salah satu pertimbangan Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB di ibu kota karena tingginya temuan kasus dan penyebaran COVID-19 di perkantoran. Tim Liputan Kompas TV.